Halo Indonesian, sekarang kita masuk kepada modul atau materi terakhir dalam mengevaluasi dokumen penawaran. Ya. Ada sebuah pokok bahasan ini Pak Sam yang mungkin kalau kita melihat di public procurement ini agak aneh gitu kan. Iya. Tidak terbiasa dilakukan, yaitu istilahnya adalah debriefing. Nah ini bagian penting yang harus kita mestinya adopsi. Ya. Di private ini sangat disiplin ya, dengan disiplin. Tapi memang keterbatasan antara publik dan private adalah tentang biaya nih biasanya. Debriefing ini kadang-kadang dianggap sebagai biaya yang istilahnya tidak perlu gitu. Padahal ini menjadi poin penting. Oke, debriefing adalah penjelasan atau klarifikasi dan tanya jawab yang dilaksanakan setelah semua proses selesai. Setelah semua proses, Pak. Setelah semua proses. Jadi maksudnya ini merupakan penghargaan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pemilihan penyedia kita. Jadi yang hadir debriefing ini adalah seluruh peserta yang memasukkan penawaran. Iya, jadi yang kita bisa saja ini berbentuk meeting secara secara manual gitu ya, secara kita bertemu kemudian atau juga kita bisa sampaikan semacam tertulis gitu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian penting dari debriefing ini adalah mengedukasi peserta yang ikut dalam proses pemilihan kita untuk agar ke depan menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan penawaran. Jadi prinsipnya debriefing itu adalah menginformasikan kepada peserta yang memasukkan penawaran ke kita, Anda ini gugur karena apa sih? Nah, itu terkait kekurangan dokumen Anda apa sih? Gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya ini dilakukan secara langsung ya, dengan meeting gitu ya, gathering dan segala macam. Ini nanti kita akan melihat, akan mampu menangkap aspirasi apa sih yang pasar harapkan dari kita. Oh iya, karena belum tentu persyaratan yang kita tetapkan dalam dokumen itu sesuai dengan perkembangan pasar. Itu tadi. Nah, ini prinsip open keterbukaan. Gitu. Dan juga kita dari sisi lain dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka, ini menjadi proses pembelajaran buat mereka. Nah, dan perlu diingat juga, ini adalah satu alat yang penting sekali dalam membangun kepercayaan antar para pihak di dalamnya. Ya, jadi mereka tahu, oh saya gugur bukan karena dalam tanda kutip ada jagoannya, karena memang dokumen saya kurang. Betul. Dan lain kali begitu ini saya ketahui, saya akan bersaing dengan lebih baik lagi. Dan unsur debriefing yang paling penting lagi adalah bagaimana cara kita menyampaikan segala hal yang terkait dengan penawaran itu dengan jelas. Misalkan tidak ada lagi kalimat misalkan gugur karena tidak menunjukkan penguasaan terhadap pekerjaan. Itu kita nggak jelas gitu kan. Jelas. Nah, kita harus jelaskan bahwa mereka gugur karena dianggap tidak mampu. Tidak mampunya karena dalam penawaran saudara tidak menggambarkan tentang pelaksanaan pekerjaan item-item ini. Nah, itu jauh lebih bahkan kalau perlu ditunjukkan buktinya. Iya, ditunjukkan ini buktinya. loh, ini seharusnya seperti ini. Tapi gitu ini pada saat terakhir sesudah keputusan. Ya, udah. Berarti hal debriefing ini tidak akan mengubah hasil proses pemilihan. Nah, ini prinsip fairness ini, kejujuran ini yang perlu kita bangun dalam proses pemilihan. Karena sekali lagi, yang namanya penyedia itu adalah rekanan. Rekanan. Rekan itu adalah partner, bukan lawan. Nah, ini yang harus kita bangun bersama. Mudah-mudahan nanti debriefing ini menjadi bagian pokok juga yang tidak ditinggalkan. Karena memang khususnya di publik khususnya di publik hal seperti ini dianggap hal yang tidak terlalu penting atau bahkan hal yang dihindari karena ada ketakutan untuk bertemu dengan rekanan kita. Padahal kalau kita bertemu dengan rekanan mestinya senang, nih sekarang tidak senang. Yang penting jangan ketemu untuk bagi-bagi duit. Betul. Nah, itu namanya adalah gratifikasi. Gitu. Mas Sam, siap. Kurang lebih selama 4 minggu nih kita sudah bersama-sama dengan Indonesia. Betul sekali. Membahas beberapa hal tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam topik-topik menyusun kebutuhan dan anggaran. Kemudian dokumen pengadaan barang jasa, dan yang ketiga, kemudian kualifikasi penyedia barang jasa, dan terakhir kemarin kita sudah bahas juga tentang mengevaluasi dokumen penawaran hingga debriefing. Nah, kita mengingatkan kepada Indonesian, jangan lupa ujian akhir. Dan jangan lupa setelah mengambil kursus ini, Anda dapat mengambil ujian sertifikasi kompetensi di lembaga sertifikasi profesi. Kan keren kan? Kalau ada di belakang namanya CPOF gitu kan. Samsul Ramli CPOF, Khalid Mustafa CPOF. Jadi kita bertemu ya. Rekan-rekan, terima kasih atas semuanya.
Dan Pak Sam, terima kasih sudah bersama-sama. Siap, terima kasih. Saya juga berterima kasih karena sudah diajak dalam kelas ini. Saya Halid Mustafa. Saya Samsur Ramli. Salam pengadaan.